Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Syarial, NIM 20.03.06.005 dari kelas PTNB. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Widianasari, SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi internal, eksternal, dan juga sistem-sistem beserta fungsi dari Gallus-Gallus domesticus. Nah, ayam yang saya gunakan adalah jenis ayam kampung betina. Nah, sistematika pada ayam itu apa aja sih? Nah, filumnya pada ayam itu Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Aves, ordonya Galliformis, subordonya Galli, familianya Phasianidae, subfamilianya Phasianinae, tribusnya Phasianina, genusnya Gallus, dan juga spesiesnya Gallus-Gallus domestica. Gallus-Gallus domesticus ini merupakan jenis Aves. Jadi Aves itu tubuhnya itu terdiri dari caput, yaitu bagian kepala. Kemudian ada kolum, bagian leher yang menghubungkan antara caput dan juga trunkus. Nah, yang kemudian ada trunkus. Nah, di trunkus ini tuh terdapat ekstremitas anterior dan juga ekstremitas posterior, yaitu kakinya, bagian kakinya. Nah, kemudian ada kaudal. Nah, selanjutnya caput itu terdapat bagian rostrum, yaitu paruhnya. Nah, di rostrum ini tuh terdiri dari maksila, yaitu paruh atas, dan juga mandibula, paruh di bawah. Kemudian itu ada cavum moris, di mana cavum moris itu merupakan rongga mulut yang terdapat dalam mulutnya. Kemudian ada organon visus, ini matanya. Kemudian porus acousticus externus atau telinganya yang terdapat di bagian ini. Dan ada nares anteriores, yaitu hidungnya yang terdapat di sini. Nah, yang terakhir itu ada sera. Nah, karena sayangnya ayam yang saya gunakan itu tidak memiliki sera. Sera itu biasa terdapat di sini, di dekat bagian kepala, dekat dengan rostrum, di atas rostrum. Nah, kalau misalnya mau lihat seranya bagaimana bentuknya. Menurut letaknya, bulu Aves ini atau Gallus-Gallus domesticus itu terdiri dari trectrices, yaitu bulu yang menutupi seluruh badan. Kemudian rectrices, yaitu bulu yang berada pada pangkal ekor. Kemudian ada remiges, yaitu bulu yang terdapat pada sayap. Selanjutnya ada parapterum, yaitu bulu yang terdapat pada bahu. Nah, yang terakhir itu ada alula, yaitu bulu yang terdapat pada ibu jari atau digiti kedua. Nah, berikutnya itu jenis-jenis bulu berdasarkan susunan anatominya. Itu yang pertama ada plume. Nah, plume ini tuh biasa kita temui atau kita dapati di bagian sayap ataupun ekor. Nah, bagian-bagian dari plume itu yang pertama ada calamus. Calamus ini merupakan pangkal tangkai dari bulu yang dia tuh nanti melekat ke folikel kulit. Nah, yang kemudian tuh ada rachis. Nah, rachis ini itu merupakan penyokong dari vexillum atau ven. Nah, yang terakhir itu ada ven. Ven ini merupakan bulu-bulu yang terdapat di kanan dan juga di kiri dari rachis. Wah, itu ada plumule. Nah, plumule ini tuh biasa adanya itu di ayam yang masih kecil dan juga mengerami. Biasa dan ini tuh berfungsi untuk mengurangi hilangnya panas dari tubuh. Yang terakhir itu ada Phyloplumae yang fungsinya sendiri itu belum diketahui dengan jelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan topografi dari Gallus-Gallus domestica. Saat pertama kali dibedah, organ-organ yang tampak itu pertama ada hepar. Hepar ini berfungsi sebagai penetralisi racun yang masuk dalam tubuh. Kemudian ada gizat. Gizat ini berfungsi mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan dari grid. Kemudian ada core.
Kor ini berfungsi memompa darah dan nantinya disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada hepar. Hepar ini berfungsi sebagai sistem respiratori atau pernapasan pada hewan. Kemudian ada intestinum tenue yang berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas, dan juga fungsi lainnya itu sebagai tempat penyerapan air dan juga mineral. Nah, selanjutnya itu ada sistem digestori. Sistem digestori itu dimulai dari rostrum atau paruh, yang di dalam rostrum atau paruh itu terdapat cavum oris, yang di dalamnya itu ada saliva yang mengandung enzim amilase dan maltase. Nah, di rostrum itu terdapat glandula salivari atau kelenjar ludah. Nah, salivari itu merupakan cairan serum mukus yang berfungsi untuk melumas atau memudahkan proses penelanan melalui faring dan esofagus. Jenis dari glandula salivari itu yang pertama ada glandula maxillaris. Glandula maxillaris ini tuh terletak di bagian paling ujung anterior lantai cavum oris. Nah, yang kedua itu ada glandula mandibularis. Nah, itu terletak di bagian anterior dari celah mandibula. Nah, kemudian ada glandula palatina. Glandula palatina ini berada di bagian lateral, medial, dan juga posterior dari langit-langit, dan bagian yang berdekatan dengan langit-langit faring. Nah, selanjutnya ada glandula pharyngealis. Glandula pharyngealis ini itu terletak di bagian langit-langit faring. Duktusnya itu membuka ke infundibulum estachy. Nah, selanjutnya itu ada glandula angularis oculi. Itu terletak di bagian pipi yang mengalami rudimenter. Nah, terdapat sedikit di posterior sudut pipi. Nah, selanjutnya itu ada glandula lingualis. Nah, glandula lingualis ini itu membentuk sebagian lingua, terutama di bagian posterior. Nah, yang terakhir itu ada glandula cricoarytenoide. Glandula itu membentuk massa oval di kedua sisi bagian posterior laring. Nah, duktus dari glandula salivari, jenis-jenis glandula salivari yang saya sebutkan sebelumnya, itu nantinya membuka langsung ke cavum oris. Nah, setelah dari cavum oris, itu ada esofagus yang berfungsi membawa makanan dari rostrum, kemudian cavum oris, kemudian ke crop. Nah, setelah dari esofagus, makanan tersebut dibawa ke crop yang merupakan tempat penyimpanan sementara. Nah, kemudian dari crop, makanan tersebut dibawa ke proventriculus, di mana makanan tersebut dicerna secara enzimatis. Nah, setelah dari proventriculus, makanan tersebut masuk ke ventriculus atau gizat, di mana di sini makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan batu-batu kecil atau grit. Nah, di ventriculus ini terdapat enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini itu berguna untuk memecah struktur protein yang ada dalam makanan menjadi asam amino. Nah, hal tersebut itu berguna untuk mempermudah proses penyerapan nutrisi yang ada di dalam intestinum. Nah, terdapat di kanan dan sedikit di bawah dan juga di belakang dari isthmus itu terdapat bukaan kedua yang bisa disebut dengan pilorus. Nah, pilorus ini itu dijaga oleh lipatan mukosa yang bertugas sebagai valvula. Nah, mukosa di gizat itu dia dilapisi oleh lapisan protein yang biasa disebut dengan koilin. Nah, selanjutnya dari ventriculus atau gizat, makanan tersebut dibawa ke intestinum tenue. Intestinum tenue itu terbagi menjadi 3. Itu ada duodenum, jejunum, dan juga ileum. Nah, di duodenum, makanan tersebut dicerna secara kimiawi
menggunakan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Nah, untuk ukuran dari duodenum yang saya punya ini, ukurannya sebesar 15 cm. Nah, kemudian jejunum itu berfungsi untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di duodenum pada usus halus sekitar lisit. Di jejunum itu panjangnya sepanjang 38 cm. Kemudian bagian terakhir dari intestinum tenio itu ada ileum yang berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan juga mineral. Sedangkan di ileum itu panjangnya lebih kecil daripada jejunum, sepanjang 34 cm. Nah, sisa-sisa penyerapan dari proses sebelumnya itu nantinya akan berada di intestinum crassum. Nah, intestinum crassum atau usus besar ini terbagi menjadi 3. Ada ceca, kemudian rektum, selanjutnya kolon. Setelah dari kolon dan bagian terakhir dari intestinum crassum itu ada kloaka. Nah, kloaka ini fungsinya sebagai tempat keluarnya feses, sebagai tempat alat reproduksi, dan juga sebagai tempat metabolisme. Nah, for your information nih, pencernaan protein itu terjadi pertama kali di organ proventriculus. Nah, hal tersebut itu dikarenakan pada organ tersebut atau pada proventriculus itu disekresi, di dalamnya itu disekresi enzim pepsin jenis pepsinogen yang dapat mengubah protein menjadi asam amino. Nah, untuk pencernaan lemak sendiri itu pertama kali terdapat di bagian organ duodenum. Hal tersebut dikarenakan di dalam duodenum itu disekresikan enzim lipase yang dikeluarkan oleh pankreas untuk kemudian diaktifkan oleh enzim cairan empedu, yang dimana enzim lipase ini berperan untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, dan untuk yang terakhir itu pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat itu terjadi pertama kali di rostrum dengan glandula salivari. Kemudian di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis. Kemudian dilanjutkan di dalam usus dengan bantuan enzim dari pankreas, empedu, serta getah usus. Nah, hal tersebut itu dikarenakan di rostrum itu disekresikan enzim amilase yang bertugas untuk memecah pati menjadi gula. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan organ-organ tambahan yang terdapat di sistem digestivus. Yang pertama itu ada pankreas. Nah, pankreas ini tuh terletak di antara lipatan usus duodenum. Ini dia pankreas. Nah, pankreas ini berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan juga eksokrin. Kenapa sebagai kelenjar endokrin? Karena bertujuan mensekresikan hormon insulin dan juga glukagon. Kenapa berfungsi sebagai kelenjar eksokrin? Karena nantinya dia mensekresikan pankreatic juice yang dialirkan ke usus halus. Trypsinogen nantinya diaktifkan di dalam usus halus oleh enterokinase menjadi tripsin, yang nantinya mengaktifkan kimotrypsinogen menjadi kimotripsin, sehingga nantinya dapat memecah protein. Nah, organ yang kedua itu ada kantong empedu atau gallbladder. Ini memiliki fungsi yang pertama mengaktifkan lipase pankreas, yang kedua mempercepat kerja amilase pankreas, yang ketiga membantu penyerapan lemak, yang keempat membantu mengemulsi lemak, yang kelima membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang terakhir memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak.
Nah, organ terakhir dari organ tambahan itu ada hati. Nah, fungsi utama hati dalam pencernaan dan juga absorpsi adalah untuk memproduksi empedu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem nervosum. Sistem nervosum itu salah satu organ itu adalah otak. Nah, bagian-bagian dari otak ayam itu yang pertama ada cerebrum, kemudian cerebellum, dan selanjutnya medula oblongata, kemudian medula spinalis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem sirkulatoria, yaitu di organ cor. Bagian-bagian dari jantung itu ada atrium kanan dan atrium kiri, kemudian ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenitalia pada Gallus domesticus yang betina. Bagiannya itu ada ovari. Nah, ovari ini tuh fungsinya sebagai pangkal dari folikel. Kemudian ada infundibulum. Nah, infundibulum ini fungsinya untuk menangkap sel telur yang diovulasikan sehingga sel telur tersebut masuk ke dalam tuba falopi. Nah, selanjutnya itu ada magnum. Nah, magnum ini tempat terjadinya proses perkembangan telur di waktu lebih kurang 3 jam. Kemudian ada ismus. Ismus ini tuh fungsi untuk melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Kemudian ada uterus. Nah, uterus ini tuh tempat pembentukan atau untuk mendapatkan keramban telur atau kulit telur yang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Nah, kemudian ada vagina. Nah, vagina ini berfungsi sebagai untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga nantinya bakteri yang datang itu dapat dicegah. Nah, selanjutnya itu ada ven, tempat keluarnya telur. Nah, proses pembentukan telur pada ayam itu membutuhkan waktu 20 sampai 21 jam. Nah, yang terakhir itu ada sistem respiratorius atau sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu dimulai dari nares externus, ini hidung. Kemudian masuk ke nares internus, itu di dalam hidung ini, dalam hidung situ. Terus ke cavum oris. Cavum oris di dalam ini. Selanjutnya ke glotis. Di dalam sini glotis. Kemudian dari glotis itu ke laring. Nah, ini laring. Nah, dari laring itu ke bufur cardiotrachealis. Nah, bufur cardiotrachealis itu tuh terbagi menjadi 2 percabangan. Jadi percabangan dari trakea itu yang pertama ada bronchus sinister dan bronchus dexter. Kemudian ini ada pulmo sinister dan pulmo dexter.